Halo semua, kembali bertemu dalam video pembelajaran matematika. Kali ini masih bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef, Surabaya. Pada video kali ini kita masih membahas tentang lingkaran ya, dan merupakan bagian yang kedua dari pembahasan tentang lingkaran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan juga luas juring. Nah, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Sebelum masuk pada pembahasan pada materi ini, kita ingat kembali materi sebelumnya ya, yaitu yang pertama tentang keliling lingkaran. Kalian masih ingat nggak rumus keliling lingkaran ya? Nah, keliling lingkaran, sebenarnya apa sih keliling itu? Nah, kalau kita mencari keliling itu berarti kita mencari panjang garis lengkung pada lingkaran ini. Nah, rumusnya bisa Pi kali D atau bisa juga 2πr. Terus kemudian kita juga ingat lagi tentang luas lingkaran. Kalau bicara tentang luas lingkaran, berarti kita mencari daerah arsiran di dalam lingkaran, di dalam garis lengkung lingkaran ini. Gitu ya. Rumusnya bisa πr kuadrat, atau bisa juga kalau mau pakai diameter, kita menggunakan rumus 1/4 Pi D kuadrat. Kita juga mengingat kembali tentang busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalkan ada lingkaran yang pusatnya di O. Maka yang dimaksud dengan busur ini adalah, misalkan saya mengambil dua titik A dan B. Maka garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran inilah yang disebut dengan busur. Maka dalam gambar ini contohnya adalah busur AB. Kita ingat lagi tentang juring. Nah, juring lingkaran itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran yang diapit oleh dua jari-jari tersebut. Contohnya nih, misalkan saya mengambil dua jari-jari yaitu OP dan OH gitu. Nah, maka daerah yang diapit oleh jari-jari OP dan OH serta busur PH, daerah ini berarti ya, maka inilah yang disebut sebagai juring lingkaran. Nah, maka pada gambar ini contohnya adalah juring POH. Satu lagi, yaitu istilah sudut pusat. Kalian juga harus paham ya tentang sudut pusat, yaitu sudut di dalam lingkaran yang diapit oleh dua jari-jari dan titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Nah, kalau pada gambar ini, yang disebut dengan sudut pusat ini adalah sudut POH ini. Karena sudut ini diapit oleh dua jari-jari dan titik sudutnya di titik O ini, pusat lingkaran. Maka sudut POH merupakan sudut pusat. Nah, ini adalah istilah-istilah dan juga yang harus kalian ingat supaya mempermudah pembahasan kita pada materi kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke rumus panjang busur dan luas juring. Misalkan ada sebuah lingkaran yang pusatnya adalah di titik O. Kalau saya ambil dua buah titik A dan B, dan saya mengambil busur AB, maka bagaimana cara menghitung panjang busur AB ini? Nah, untuk menghitung panjang busur AB ini, kita harus tahu sudut pusat AOB, ya, sudut yang mengapit atau yang menghadap ke busur AB ini, berarti sudut AOB. Nah, untuk mencari panjang busur AB, rumusnya adalah sudut AOB, ya, sudut AOB berarti yang ini, dibagi dengan 360 derajat. Kenapa di sini 360 derajat? Karena adalah merupakan sudut satu putaran penuh dalam lingkaran. Dikalikan dengan keliling lingkaran seluruhnya, ya. Nah, ini adalah panjang busur AB. Sekarang bagaimana kalau saya mau mencari luas juring lingkaran? Misalkan juring AOB yang saya arsir warna biru ini. Maka rumus untuk mencari AOB, juring AOB, rumusnya hampir sama dengan panjang busur. Ya, bedanya kalau panjang busur tadi dikalikan keliling lingkaran, maka kalau luas juring ini adalah sudut AOB per 360 derajat kali luas lingkaran. Ya, jadi kalau panjang busur itu dikalikan dengan keliling lingkaran, kalau luas juring dikalikan dengan luas lingkaran. Berikutnya,
bagaimana hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Tiga hal ini adalah bisa kita tarik sebuah hubungan yang merupakan hubungan sebanding atau ya perbandingan gitu ya. Bisa kita membuat perbandingan. Nah, maksudnya misalkan di sini ada dua buah sudut pusat, yaitu sudut AOB dengan besarnya sudut adalah alfa. Ini membacanya alfa ya, di mana kita misalkan besar sudut AOB ini adalah alfa. Terus kemudian sudut yang kedua, sudut pusat kedua adalah COD dengan besar sudut adalah beta gitu misalnya ya. Jadi alfa dan beta itu menyatakan besar sudut AOB dan besar sudut COD. Nah, kalau ada dua sudut pusat, maka kita bisa membuat perbandingan atau hubungan antara sudut pusat ini dengan panjang busur yang menghadap atau yang di hadapan sudut pusat ini tadi. Berarti sudut busur AB dan busur CD. Bisa juga dihubungkan dengan luas juringnya yang berada di mana sudut pusat yang kita bahas ini berada. Hubungannya seperti ini. Sudut AOB dibagi dengan sudut COD. Sudut yang pertama dibagi sudut kedua sama dengan panjang busur AB per sepanjang busur CD. Bisa juga dihubungkan dengan luas juring AOB dan luas juring COD. Nah, ini maksudnya kita tidak harus menggunakan rumus ini sekaligus tentang hubungan tiga hal ini. Boleh misalkan nanti soalnya itu membahas hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur. Maka yaudah kita membuat perbandingan dari dua hal ini. Atau soalnya membahas antara sudut pusat dengan luas juring. Maka yang kita gunakan adalah perbandingan antara sudut pusat dan luas juring saja. Tidak perlu ketiga-tiganya. Gitu. Untuk lebih mudah memahami, saya ambil contoh soal beberapa berikut. Contoh soal yang pertama. Pada gambar berikut, diketahui jari-jari lingkarannya adalah 7 cm. Ya, berarti panjang OA dan OB adalah 7 cm. Tentukan panjang busur AB. Nah, di sini diketahui jari-jari lingkarannya adalah 7, kita disuruh mencari panjang busur AB. Bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan rumus panjang busur tadi. Nah, yaitu rumusnya adalah sudut AOB per 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Maka kita tinggal memasukkan aja. Sudut AOB-nya sudah diketahui 60. Keliling lingkarannya adalah rumusnya 2πr. Udah, kita tinggal memasukkan saja. Nah, di sini bisa juga untuk menghitungnya, maka bisa dicoret ya untuk memudahkan. 7-nya kita coret dengan 7. Ini 60 dengan 360 ini kan bisa disederhanakan nih. Kalau dibagi 60, yang atas dapat 1, yang bawah dapat 6 ya. 2 sih, harusnya 6. Ya, di sini adalah 6. Nah, maka kita tinggal hitung berikutnya. Maka hasilnya adalah 1/6 kali 44 ya, ini hasilnya. Sehingga kalau kita bagi 44 per 6 ini ketemu 7,33 cm. Gitu. Sekarang yang B, bagaimana mencari luas juring AOB? Berarti daerah yang diarsir yang warna hijau ini. Rumusnya atau caranya hampir sama dengan panjang busur tadi. Hanya sekarang ini dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, kita masukkan rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Maka di sini 22/7 kali 7 kali 7 R kuadrat. Maka seperti tadi kita bisa sederhanakan. Ini kita sederhanakan menjadi 1/6 juga ya. Ini dibagi 360 dapat 1/6. Ini kita coret dengan ini sehingga tinggal 22 kali 7. Maka hasilnya adalah 1/6 kali 154. 22 kali 7 tadi. Hasilnya 25,67 cm persegi. Ini adalah luas juring AOB. Gitu ya, caranya cukup mudah. Sekarang contoh yang kedua. Pada gambar berikut, jika luas juring KOL, ya, jadi di sini diketahui sudah luas juring KOL-nya adalah 75 cm persegi.
Diketahui juga sudut pusat KOL adalah 60 derajat dan sudut pusat MON adalah 140 derajat. Nah, ini diketahui dua hal. Ada dua sudut pusat dan diketahui lagi satu luas juring KOL. Yang ditanyakan adalah luas juring MON. Nah, berarti karena ada dua sudut pusat, maka untuk menghitung ini kita bisa menggunakan perbandingan. Seperti yang ini, yang tadi sudah dijelaskan di depan. Dari 3 perbandingan ini, karena di soal ini hanya membahas antara sudut pusat dengan luas juring, maka yang kita pakai adalah perbandingan antara sudut pusat dengan luas juring. Jadi, perbandingannya adalah sudut KOL dibagi dengan sudut MON, KOL dibagi MON, sama dengan luas juring KOL per luas juring MON. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu ketiga-tiganya. Maka langkah berikutnya hanya tinggal kita masukkan apa yang sudah diketahui. Sudut KOL-nya 60, ini MON-nya 140 derajat. Ini luas juring KOL-nya sudah diketahui 75 derajat. 75 cm. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya kalau ada perbandingan seperti ini, maka kita bisa langsung menggunakan perkalian silang, ya. Jadi 60 derajat ini kalikan dengan yang di sini, ini dengan kalikan yang di sini, gitu. Ya, jadi perkalian silang. Maka hasilnya adalah ini bisa juga disederhanakan, ya. Ini tadi kan 60 dengan 140 ini bisa disederhanakan dibagi 20. Ini dapat 3, ini dapat 7, begitu. Sehingga kita buat perkalian silang lagi, ya. Perkalian silang, ini dikalikan dengan yang sini, ya, ini dikalikan dengan yang sini. Maka hasilnya adalah 3 kali luas juring MON sama dengan 7 kali 75. Untuk mencari luas juring MON berarti 75 kali 7, hasilnya 525, dibagi dengan 3. Maka ketemulah hasilnya adalah 175 cm persegi. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Ini masih hampir sama seperti contoh soal yang kedua tadi. Di sini diketahui luas juring POH. Luas juring yang warna biru ini sudah diketahui 45. Luas juring ROS yang warna pink ini diketahui 15 cm. Panjang busur RS sudah diketahui juga. RS-nya di sini adalah 12. Nah, yang ditanyakan berapa panjang busurnya di sini, gitu. Ini sudah diketahui 45, sedangkan yang di sini sudah diketahui 15 cm. Nah, berarti di sini kita bisa juga menggunakan hubungan antara panjang busur dengan luas juring, karena yang diketahui adalah dua hal ini. Maka untuk menjawab ini kita menggunakan hubungan antara busur dengan luas juring. Kita masukkan yang sudah diketahui. Busur PH kan yang ditanyakan. Busur RS sudah diketahui 12, luas juring POH sudah diketahui 45, dibagi 15. Nah, maka berikutnya panjang busur PH, ini langsung perkalian silang ya. Jadi yang ini kali yang di sini, sedangkan yang di sini kali yang di sini. Maka untuk mencari panjang busur PH itu adalah 12 kali 45 dibagi dengan 15. Maka ketemulah panjangnya adalah 36 cm. Saya masih punya satu contoh soal lagi. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, kalau kita lihat ini yang di daerah yang diarsir ini adalah ada segitiga siku-siku NKL dan juga ada garis lengkung LH. Garis lengkung LH ini adalah busur yang ditarik dari pusat K ini. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari lingkaran di sini nih. Ini kalau kita teruskan, ini adalah sebuah lingkaran seperti ini. Begitu ya. Nah, bagaimana cara mencari daerah yang diarsir warna kuning ini? Nah, caranya terus di sini juga diketahui sudut pusat yang di sini adalah 72 derajat. Nah, maka untuk mencari daerah yang diarsir, ini kan sebenarnya mudah aja, yaitu luasnya segitiga, ya kan,
dikurangi dengan luas juring. Ini kan yang tidak diarsir ini sebenarnya adalah bentuk dari juring lingkaran yang pusatnya di K ini, gitu. Maka untuk mencari daerah yang diarsir, kita menggunakan rumus ini. Nah, maka kita harus mencari satu persatu. Luas segitiga KLN dulu, dan kemudian luas juring. Untuk mencari luas segitiga KLN, ini kan segitiga siku-siku. Rumusnya luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya udah diketahui, tetapi tingginya atau garis NL ini belum diketahui. Maka langkah pertama kita akan menghitung panjang garis NL ini atau LN ini. Ya, bagaimana? Karena dia adalah segitiga siku-siku, maka untuk mencarinya kita tinggal pakai rumus Pythagoras. Masih ingat nggak kalian dengan rumus Pythagoras ya? Di sini sisi miringnya adalah NK. Berarti untuk mencari NL adalah NK kuadrat dikurangi KL kuadrat. Kalian tinggal masukkan panjang yang sudah diketahui di soal sini. Kemudian masing-masing dikuadratkan dan dikurangi, hasilnya adalah 576. Untuk mencari LN saja, tinggal ditarik akar dari 576 yaitu 24 cm. Nah, sekarang NL sudah diketahui, maka langkah berikutnya kita bisa mencari luas segitiga KLN ini, yaitu setengah alas kali tinggi. Maka yang jadi alas adalah garis KL dan tingginya adalah garis LN. Kita masukkan, KL-nya adalah 7, LN yang sudah kita cari ini tadi 24. Kemudian kita hitung, sehingga ketemulah hasilnya adalah 84 cm. Jadi ini adalah luas segitiga seluruhnya. Berikutnya kita harus mencari luas juring LKO ini. Nah, berarti kita menggunakan rumus luas juring. Apa rumusnya luas juring? Luas juring LKO berarti adalah sudut LKO ini dibagi 360 derajat kali luas lingkaran. Sudut LKO-nya sudah diketahui 72, kita tinggal masukkan. Maka, dan R-nya, jari-jarinya mana? Berarti yang menjadi jari-jari ini adalah yang ini, ya, 7 cm ini. Ini adalah jari-jarinya. Nah, ini adalah yang menjadi R-nya, jari-jarinya. Ya kan? Ini kan lingkaran utuh begitu. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan, ini kita coret. Nah, kita tinggal membagi saja. Ketemulah hasilnya adalah 30,8 cm. Nah, luas segitiga sudah ketemu, luas juring sudah ketemu, maka kita bisa mencari luas arsiran. Ya, kalau masukkan luas segitiganya adalah 84, luas juringnya adalah 30,8, sehingga hasilnya adalah 53,2 cm. Nah, itu adalah contoh soal yang merupakan penerapan dari luas juring lingkaran. Misalkan nih ditanyakan di soal ini juga bagaimana kalau mencari keliling daerah yang diarsir. Berarti yang diarsir ini kan dikelilingi oleh daerah atau garis ini kan. Garis ini ditambah garis ini dan garis yang ini. Maka nanti kamu kalau disuruh mencari daerah yang diarsir, keliling daerah yang diarsir itu, maka caranya adalah garis NL ditambah dengan garis LO ditambah lagi dengan garis NO. Nah, ini jadi ketiga garis ini. Nah, caranya bagaimana? NL sudah dicari, LO-nya itu pakai rumus panjang busur. Ini kan busur, ya. Nah, NO bagaimana? Berarti NO itu adalah NK dikurangi OK. Panjangnya OK sama dengan LK. Nah, gitu. Maka nanti ini akan ketemu keliling daerah yang diarsir. Silahkan nanti kamu hitung sendiri bagaimana kalau mencari keliling yang diarsir ini. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang hubungan antara panjang busur, luas juring, dan sudut pusat. Semoga bisa kalian pahami dan selamat belajar, gitu ya. Baik, kita akhiri dan sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.